Saudara dan saudariku yang terkasih, setiap tanggal 19 Maret kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Pada kesempatan ini kita ingin merefleksikan sedikit tentang pribadi Santo Yusuf. Dan saya akan membacakan perikop yang akan kita bacakan pada hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai dengan 21 dan dilanjutkan dengan ayat 24a. Saya akan membacakan perikopnya. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara dan saudariku yang terkasih, pertama sekali kita lihat bahwa Yusuf itu adalah keturunan Daud. Raja Daud yang begitu terkenal, dan sekarang Yusuf itu adalah keturunan Daud. Itu hal yang pertama yang perlu kita ingat. Kemudian pribadi Yusuf pertama sekali, saudara dan saudariku yang terkasih, yaitu adalah seorang yang tulus hati. Ia yang tulus hati dan dia tahu bahwa tunangannya, ya Maria, sudah mengandung. Tetapi dia tidak tahu dari mana. Dia belum tahu bahwa itu dari Roh Kudus. Kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, dia mempertimbangkannya. Jadi ini yang perlu kita lihat, bahwa menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, kita harus kadang berdiam dan sedikit merenung, mempertimbangkan, memikirkan matang-matang kira-kira solusi mana yang akan kita ambil. Yosef mempertimbangkan itu. Ketika dia sedang mempertimbangkan itu, maka tampaklah malaikat dalam mimpi. Dan malaikat menginformasikan kepada Yusuf begini, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara dan saudariku yang terkasih, sedang mempertimbangkan hal yang paling sulit dalam hidup, kemudian tampaklah malaikat. Sebagai orang yang percaya, dia akhirnya percaya. Jadi ini, saudara dan saudariku yang terkasih, iman sangat berperan di sini. Kalau seandainya Yosef ini tidak percaya pada Allah, tidak percaya kepada pesan-pesan malaikat, tentu dia tidak melakukannya. Dan kita lihat itu dalam ayat 24,
Bunyinya yang begini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, mempertimbangkannya, malaikat menyatakan kebenaran kepadanya. Jadi dia bahwa jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Kemudian Yusuf bangun, dia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Poin yang terakhir, bagaimana menanggapi tawaran Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yusuf bangun dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kehendak Yusuf itu mau menceraikan Maria secara diam-diam. Mungkin dia pergi dan melarikan diri kemana, hilang saja begitu. Tetapi sedang mempertimbangkan itu, terus Tuhan hadir dalam hidupnya. Dan ketika dia sudah melihat, mendengar, merefleksikan kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhanlah yang terjadi pada dirinya. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini yang kita harus buat dalam perjalanan hidup kita. Antara kehendak kita dan kehendak Tuhan, mana yang paling penting? Saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita membaca Injil, membaca seluruh kitab suci, kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling tinggi, kehendak Tuhan adalah kehendak yang paling benar. Sekalipun pada saat itu kita tidak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya mengajak kita, ketika kita merayakan hari raya Santo Yusuf ini, kita harus pertama sekali setia pada Tuhan. Yang kedua adalah mendengarkan kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Mari kita membiarkan diri kita untuk dituntun, dibimbing oleh Tuhan dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam karya dan hidup kita. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya saudara dan saudariku yang terkasih, semoga refleksi singkat ini membantu Anda untuk melihat kehidupan Anda, baik sebagai suami atau sebagai bapak keluarga atau sebagai orang yang kerja di kantor atau di perusahaan. Baiklah, perhatikan ketulusan dan kehendak Tuhan dalam hidup dan karya kita. Tuhan memberkati Anda.